Masya Allah, kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di akhirat umat-umat yang terdahulu tidak diperbolehkan masuk surga oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tuh, tak bisa. Umat Nabi Adam pada pang payuna, umat Nabi Nuh pang payuna, umat Nabi Ibrahim pang payuna, umat Nabi Musa pang payuna. Dadi asa mayunan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat ka surga. Kedah umat Nabi heula, umat junjunan heula nu lalebet ka surga teh nembe umat nu sanesna. Itulah keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bersyukur dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keistimewaan kemuliaan yang Allah siapkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salatul lail, salat sunat pada waktu malam. Ya. Di antara keistimewaannya salatul lail hiya afdhalus shalah ba'dal fariidah. Salat sunat pada waktu malam adalah paling utama-utamanya salat setelah salat fardu. Bahkan keistimewaannya salat pada waktu malam, fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat sunat pada malam hari melebihi pahalanya kepada salat sunat pada siang hari. Urang ya salat sunat ti beurang. Jeung salat sunat dina waktu peuting eta pahalana ganjarana langkung utami. Salat sunat wengi tibatan salat sunat ti beurang. Sanajan duana lagi haroream. Haroream teu? Haroream. Duana haroream. Anda aya dulu haroream. Di peuting leuwih haroream eta mah. Ya. Peuting mah langkung haro. Ya, maka pahalanya pun nilai pahalanya lebih besar daripada salat sunat yang kita lakukan pada siang hari. Seperti keutamaan sedekah sir melebihi keutamaannya sedekah terang-terangan. Orang sedekah samar, orang yang diberi tidak tahu kepada yang memberi, itu lebih besar pahalanya yang ia dapatkan daripada dia sedekah dengan terang-terangan. Itu ya, itulah keistimewaan salatul lail. Kemudian keistimewaan salatul lail, wa man wadhaba ala qiyamil lail yadkhulul jannata bighairi hisab. Amin. Orang yang kontinu istiqamah dawam tahajud pada waktu malam, ya, ibadah pada waktu malam, salat sunat pada waktu malam, dia tahajud istiqamah terus, dia mendapatkan jaminan yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab nanti di akhiratnya. Amin. Matak tong hararese tahajud teh ya. Ya nanti hararese atawa babari. Ya eta. Ya tong hararese nya tahajud teh. Sanaos 2 rakaat. Nanti anak-anak jangan susah kalau dibangunkan jam 3 itu jangan sulit. Cepat-cepat bangun. Bahkan sebelum dibangunkan sudah bangun. Memang geus dihudangkeun. Hudang nama hudang ngenting ka mana? Ya, karunya kamu alim jangan mapayan tapi kabeak waktu mapayan sandrinya ya, jangan seperti itu, cepat kalian bangun ya. Karena pahalanya luar biasa. Orang yang kontinu mendawamkan qiyamul lail, salat sunat pada waktu malam, ibadah pada waktu malam, dia mendapatkan jaminan masuk dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal. Artinya masuk surganya dipermudah, tidak dipersulit. Tidak pokok nama digampangkeun asup ka surga teh. Jelema nu dawam istiqomah qiyamul lail. Hudang ti peuting dipake ibadah, tahajud tiap malam, istiqomah terus. Nah, itu. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Akan dikumpulkan manusia pada satu pelataran pada hari kiamat. Fayunadi munadin yaqul, maka mengumumkan, ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi munadin, maka mengumumkan, munadin yang mengumumkan, ada pengumuman, fayqul ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana orang-orang
yang merenggangkan badan dan badan mereka di tempat tidurnya. Artinya bangun pada waktu malam. Nanti di akhirat pada hari kiamat ada pengumuman. Wahai orang-orang yang dahulu di dunianya ya merenggangkan badannya dari tempat tidurnya, yakni bangun malam, tapi bangunnya dipakai ibadah, bukan dipakai maksiat. Diisi dengan istighfar, sholawat, zikir, baca Quran, sholat tahajud. Nah itu. Fayaqumuna wa hum qalilun. Maka mereka ketika ada pengumuman pada hari kiamat, ya, maka berdiri mereka, dan yang berdiri itu hanya sedikit. Sok we urang ayeuna kontrolnya ku sararea. Sa RT nu tahajud sabaraha urang? Sa RT yang tahajud berapa orang? Coba kontrol. Buat ting urang nu tahajud lagi. Lain batur. Sok kontrol. Aya ieu Pak RT, aya Pak RT. Sok RT tah kontrol. Pek RT lagi da tahajud da gua. Erek kontrol ku wah basarakan sa RT da RT Pak RT da kitu tah. Insyaallah RT di urang mah tahajud sadayana amin. Sok sa RW kontrol nya. Kontrol jam 3 kontrol. Sabaraha urang nu nyari. Aya nu nyari teu pararuguh nyaringna ge deui. Ya, leres. Nyoh HP we nyaringna teh. Lain tahajud, lain zikir, lain istighfar. Kalau ka nyoh HP, nonton TV-nya, usahakan. Ini sisa umur kita nih. Sisa umur kita bangun jam 3 minimal. Ya, bangun jam 3 ya, minimal sudah minimal itu. Ya, sebelum subuh sudah bangun itu harus ya. Santri. Apalagi santri wah jelek sekali. Sangat jelek santri kalau bangunnya pas subuh. Itu sangat jelek. Itu aib. Ya, aib bagi santri, bagi penuntut ilmu yang bangunnya hanya pas waktu azan. Tidak sempat tahajud itu aib, keburukan itu, tidak bagus. Bukan santri baik itu, ya, kurang bagus, tidak bagus. Komo ya ajengan nya. Santri nawae subuh mah kurang goreng komo ajengan goreng patut bisa aja gitu nya. Fayaqumun, ketika diumumkan ternyata yang berdiri sedikit. Wahum qalilun, mereka hanya sedikit. Yang dahulu di dunianya dia berjuang melawan hawa nafsunya, melawan ngantuknya. Aduh kudu tunuh keneh, dipaksa sehingga terbiasa bangun malam. Ya, terbiasa bangun malam. Dan betul-betul lillahi ta'ala, bangun malamnya lillahi ta'ala. Dia merendahkan hati kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Wahum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Akhirnya ketika sudah ada pengumuman tersebut, mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal harayang hayang babari asup ka surga. Tah kuncina, resepna, tiketna sing darek nyaring dipeuting dipakai ibadah. Oh, dialajar. Ya, dialajar. Tong tibra wae. Ya, tong hees wae. Tok diajar nyararing. Teu bisa jam 2 atau jam 3. Nyaring teu bisa jam 3, jam 3:30. Teu bisa jam 3:30, jam 4 atau 10 menit meh subuh mina mah. Ulah pas adzan can hudang ke. Ulah kitu nya. Itu bukan akhlak orang-orang mukmin seperti itu. Berarti anak-anak santri usahakan kalian ya istiqomah bangun jam 3, setengah 4 itu. Itu diantara tiket masuk surga tanpa hisab, diantaranya tahajud pada waktu malam, ibadah pada waktu malam. Usahakan, biasakan, dawamkan, istiqomahkan. Ngan kade sing ikhlasnya tong dibeja-beja wae. Ieu mah dibeja-beja wae. Tiap uga pagi jeung abdi wengi jam 2, ku abdi wengi jam 1 kuga. Duh kaina abdi bantacan kulem da. Eta panyakit teh si panyakit tah. Si ria tah nya. Tong dibeja-beja ka batur jempe we. Jempe alus nama tong aya nu indung suku ge ulah aya apaleun. Indung suku urang tong apaleun. Hatinan nu deukeut jeung urang ge tong apaleun. Yen urang teh ahli tahajud tong sok di beja-beja ka batur nya jempling. Cekap di uringa ku Gusti Allah. Kahartos. Kemudian
Wa qiyamul lail sihatun lil jasad. Qiyamul lail ibadah pada saat malam itu tahajud menjadi kesehatan untuk jasad. Jadi bakal sehat awakna ya, Masya Allah. Lamun urang sehat hayang sehat awak urang singgaratol qiyamul lail. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian melaksanakan ibadah pada waktu malam. Jadi ada ibadah pada waktu siang, ada ibadah pada waktu malam. Itu beda. Beda pengaruhnya, beda pahalanya, beda keistimewaannya. Ada khusus, ada keistimewaan khusus. Apabila kita ibadah, baca Qur'annya, sholawat, zikir, sholat, apa saja ketaatan, ngaji, apa saja. Ya, marhaba, apa saja pokoknya. Kegiatan ketaatan yang kita lakukan pada waktu malam itu lebih besar pengaruh untuk kebersihan hati kita ya. Itu lebih besar pengaruh untuk membersihkan hati dan pahalanya lebih besar daripada yang kita lakukan pada siang hari. Memang ada waktu yang istimewa yaitu waktu malam. Ya, waktu malam itu lebih istimewa daripada waktu siang sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan siang hari atau malam hari? Malam hari. Siang malam tuh ya, Nabi dilahirkannya sebagai kebanyakan ulama mengatakan sebelum datangnya waktu fajar, malam hari artinya. Diusahakan ya, perjuangkan oleh kita sekalian waktu-waktu malam ini diisi dengan ketaatan. Alaikum biqiyamil lail fa innahu dabus salihin qablakum. Hendaknya kalian menekuni, melaksanakan, mempertahankan, memperjuangkan qiyamul lail ibadah pada saat waktu malam. Pokoknya mah penting mah tipi pareuman tong panggih tipi penting mah gitu kuduna teh. Lain dihurungkeun wae nya pareuman ti magrib teh teuh pareuman sia tipi gitu. Kumari HP heuh pareuman heula we HP ge. Kira-kira teu penting mah minangkana gitu. Fa inna udabus salin qablakum, karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kelakuan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Di orang-orang dahulu, orang-orang soleh yang dahulu itu mereka pasti qiyamul lail. Mereka isi waktu malam itu dengan ibadah kepada Allah. Juga wa maqrabatun lakum ila rabbikum, menjadi mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, menjadi dekat ya, artinya mendekatkan kepada rahmat Allah. Semakin dekat kita untuk menghasilkan mencapai rahmat ridha Allah. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan qiyamul lail ini adalah menjadi penghapus dari kepada segala keburukan. Urang teh loba kagorengan goreng-goreng dihapusan ku ibadah di peuting mah. Tuh, cenah kitu. Jadi di mana urang maca Quran, naon wae pokona mah ibadah di peuting ya, salat, tahajudna segala rupa. Pokoknya naon we kasayat, apa saja kebaikan ketaatan kepada Allah pada waktu malam itu menjadi penghapus kepada keburukan-keburukan kita. Ya, kagorengan urang dihapusan dah ku ngalaksanakeun ibadah tipe ting. Wa manhatun 'anil itsmi, menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Kalau orang rajin ibadah malam, rajin tahajud, ibadah malam, dia akan semakin tercegah dirinya dari perbuatan maksiat. Nu tadina betah ningali nu haram, ayeuna mah hese rek ningali nu haram. Nu tadina betah ngomongkeun nu haram, tercegah daripada menceritakan yang haram. Pokoknya dijaga dari perbuatan yang haram, menjadi pencegah dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari dosa-dosa. Ya, tercegah dari perbuatan dosa, menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Jika orang betul-betul istiqamah di dalam qiyamul lail, kemudian wamat radatun lida'i an jasad, dan menghilangkan, mengusir penyakit-penyakit jasad. Artinya diberi kesehatan ya, badannya akan selalu sehat. Orang yang mau qiyamul lail, orang yang senantiasa dawam istiqamah di dalam melaksanakan ibadah pada saat malam. Nah, ini harus kita perjuangkan. Itu diantara salah satu fadilah qiyamul lail. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.